Dari draftnya gue lebih harus pilih Victim Esports sih. Tapi langsung saja kita mulai masuk ke dalam game di sini, dimana kita masuk Land of Dawn buat game yang kedua, match yang kedua pada hari ini. Kita lihat aja apakah Victim Esports bisa mendapatkan 2-0 yang bersih terhadap tim Bigetron Beta, atau mungkinkah Bigetron Beta bisa memaksa game yang ketiga dengan draft kali ini yang bisa dibilang menurut gue lebih bagus daripada game pertama ya. Tapi Victim Esports masih memiliki keunggulan menurut gue dari segi draftnya. Dan di sini udah ada sedikit early game pressure yang dilakukan oleh tim Victim Esports, mendapatkan clearing di arah tengahnya, dan sama sih Bigetron Beta malahan memilih untuk nge-clear arah atasnya ya, dan juga melakukan freezing lane dimana one-one-nya tidak dikasih XP, tidak dikasih gold dari mini wave, jadi Glocknya harus melakukan rotasi ke arah atas. Di sini pun Simba sudah melakukan invading jungle terhadap jungle-nya Ling di sini, Gio. Betul sekali, dan memang harus seperti itu ya ketika kita ingin mengcover bot lane kita. Ketika di freeze minion ya, mau tidak mau roamer harus datang. Dan kalau kita lihat juga dari Dreams kali ini coba untuk memberikan bantuan kepada Max, mendapatkan gold buff-nya juga. Tapi dari bawah Simba dan juga Bravo, ini dua fighter kuat kita, Tamus dan juga Lapu-Lapu. Mereka masih belum coba untuk melakukan inisiasi lebih dan lebih karena masih terlalu early untuk mereka bisa mengambil inisiasi, kecuali mereka ikut join war misalnya ke arah tengah. Tapi ada ubur-ubur ikan lele, hampir saja terkena bye-bye Max di sana, tapi masih bisa digocek begitu saja, Mirko. Yes, betul sekali. Lagi-lagi kedua timnya itu mainnya pasif banget ya. Mereka cuma mainnya untuk nge-scaling, mereka mainnya untuk mendapatkan pressure terlebih dahulu untuk mendapatkan turtle yang di bawah. Tapi again, both teams mainnya beneran pasif banget. Species sudah roaming ke arah atasnya dan Cardo pun sudah di sana. Temboknya bakal keluar, tapi Dreams menggunakan Abyssal Arrow-nya langsung ke on my way. Dan Little Counter yang mendapatkan first blood-nya digeprek begitu saja, dan begitu saja Bigetron Beta sudah mendapatkan first blood di menit yang pertama di sana, Gio. Dengan turtle camp yang sudah muncul di persembahkan oleh Fruity, turtle-nya sudah spawn di Land of Dawn, Gio. Yes, turtle-nya udah siap banget untuk dipukulin sama kedua tim. Tinggal menunggu saja siapa yang akan duluan mendapatkan. Tapi dari Cardo kayaknya garis depan sana coba untuk mencicil-cicil dari turtle, tapi on my way sadar akan hal itu. Langsung membuat portal 2 kali 40 jam. Guardians barrier udah dikeluarkan, tapi nggak ada backup yang dilakukan oleh teman-teman dari Victim Esports, dan membuat turtle yang pertama begitu saja untuk Bigetron Beta. Karena dari positioning yang dilakukan juga, Speechless masih berada jauh di sana. Dia lebih memilih untuk melakukan fokus ke arah purple buff ya, karena Link kalau nggak pakai purple buff itu bakal bahaya banget. Dia nggak bakal memiliki stamina yang kuat, dan itu adalah objektif yang perlu dilakukan oleh Speechless sendiri, Mirko. Betul, tapi sekarang kelihatannya memang walaupun Bigetron Beta mendapatkan satu kill pertama dan juga turtle-nya, Victim Esports masih memiliki sedikit keunggulan nih di arah tengahnya, di mana mereka bisa clearingnya jauh lebih cepat. Jadi kalau mereka bisa proaktif di dalam game ini, bisa menggunakan lane prio-nya di arah tengah untuk mendapatkan lebih banyak pick di dalam mapnya, ini bakal bagus banget. Sekarang kita lihat udah roaming di arah atas, dan Abyssal Arrow-nya pun tidak akan kena. Tahu-taunya itu actually punya Dreams ya. Jadi salah lihat di sana, di mana Victim Esports sudah melakukan rotasi ke arah atas, tapi pembacanya dengan sangat baik. Bigetron Beta langsung bisa mundur, Gio. Yes, tapi kita lihat dari On My Way terus memakan setiap Abyssal Trap yang dimiliki oleh Dreams, tapi ada lelenya masih bisa digocek. Dreams harus hati-hati banget. Di sana ada On My Way beserta dengan ada Speechless juga. Jangan sampai terpick off dari Bigetron Beta, tapi Cardo kali ini sadar akan pergerakan Speechless, langsung di-cut aja pergerakannya, masih bisa mundur ke area belakang. Tapi On My Way tertinggal di area belakang menggunakan Wild Charge-nya hanya untuk kabur, bahkan membuka space tentunya untuk Baymax. Di ganking kali ini sudah ada Cardo, sudah ada Dreams, Max juga di sana, dan ini akan gak baik banget. Masih bisa flicker ke area belakang Baymax-nya, dan On My Way benar-benar OTW yang sangat baik sekali menjemput dari Baymax, dan hampir saja Baymax terpick off untuk kali pertama di area atas, Mirko. Yes, betul sekali. Tapi again sih, ini kedua tim yang mainnya pasif banget ya. Ini bisa dibilang the calm before the storm nih. Ini cuma semua setup biar ada satu big team fight, nanti bakal langsung temponya bergerak muter-muter kemana-mana. Ada Simba pun langsung mendapatkan jungle creep-nya lagi dari tim Victim Esports. Di dalam jungle-nya Simba bakal melakukan clearing, cutting wave-nya. Dan again, Bigetron Beta cuman sekarang dengan 1000 gold lead menunggu sampai ada objektif netral sebelum mereka melakukan apa-apa. Tadi di arah atas udah ada Selena yang maju ke depan, coba untuk clearing wave-nya, mungkin coba untuk mendapatkan kill ke arah 1-1. 1-1-nya harus hati-hati sekali, tapi Abyssal Arrow-nya tidak kena, sayang sekali. Walaupun Dreams bisa melakukan sedikit chunk damage, menumbangkan half HP dari tim Victim Esports, tapi itu udah bagus banget. Tapi On My Way harus menggunakan Wild Charge untuk kabur, dan Bigetron Beta pun lagi dan lagi berhasil mendapatkan early game advantage-nya, Gio.
Ya, akan cukup sulit ya bagi Victim Esport untuk mendapatkan objektif turtle yang kedua karena teman-teman Bigetron Beta udah melakukan setup terlebih dahulu. Dream selalu berada di atas untuk mengcover seorang Max, bahkan dari Cardo-nya sendiri dia juga selalu melakukan rotasi ke area atas, dan apalagi tadi turtle di area atas itu udah akan menjadi milik Bigetron dengan posisinya yang mereka miliki. Dan sementara itu dari teman-teman Victim Esport mereka seperti kewalahan. Baymax yang kali ini nggak bisa ditinggal sendirian terus-menerus, dan On My Way terus berusaha untuk mengcover pergerakan dari seorang Baymax, dan ini akan menjadi late game insurance tentunya seorang Baymax kalau dia bisa dapetin item. Tapi dari Gamora sendiri dia langsung mencoba ke arah depan, tapi dilihat dari Cardo-nya lethal counter masih bisa dikocek, tapi Bravo kali ini menjadi ancaman besar karena dia harus tumbang dari seorang Gamoranya. Bahkan teman-teman dari Victim Esport kali ini udah kewalahan, mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Speechless kali ini dari Purple Wave udah mulai diganggu-ganggu aja oleh Cardo, dan sampai di situ bahkan Speechless mencoba untuk menunggu retribution-nya. White Charge yang masuk, tapi On My Way udah satu maut, dan akhirnya Speechless adu retribution dimenangkan oleh Speechless, didapatkan satu purple buff ya, dan aman hari dari Speechless kali ini, Mirko. Iya, betul sekali. Tapi lihat di sini Baymax lagi dan lagi di zoning dari turretnya sendiri, di mana sekarang Max sudah mendapatkan keunggulan 1 level dan goldnya pasti juga mendapatkan keunggulan, di mana sekarang One ini terbully dan bakal lebih susah untuk melakukan scaling untuk mendapatkan power spike di itemnya. Ini bakal di mana One-nya bakal kesusahan banget sih ya. Soalnya tanpa item One tuh nggak ada damage, nggak ada apapun. Jadi gampang banget di pick off juga dari tim Bigetron Beta yang udah sangat besar damage-nya. Tapi On My Way masuk ke dalam menggunakan wild charge-nya. Bisa hero-nya tidak kena, dan Gamora pun masih bisa memutarbalikkan situasi. Cardo-nya langsung mendapatkan little counter yang sangat bagus, mendapatkan kill terhadap seorang On My Way, dan 3-0 adalah skornya buat tim Bigetron Beta yang sudah mengontrol gamenya dengan macro play yang sangat-sangat bagus, dengan proaktif map awareness juga well played banget dari tim Bigetron Beta. Tapi mereka harus stay konsisten, karena kalau mereka agak terlalu agresif sekalipun, Victim memiliki hero-hero yang bisa melakukan snowballing juga ya. Jadi Bigetron again harus sangat-sangat berhati-hati di dalam mid game, di mana Victim bisa mendapatkan power spike, yo. Betul sekali, apalagi turtle yang ketiga kali teman-teman dari Bigetron Beta langsung menjalankan war-nya di area sana, dan turtle-nya didapatkan. Tapi Bravo dan juga On My Way, oh kita lihat di area bawah sana Temples of Blade yang begitu on point membuat Tamus nggak bisa berkutik. Kali ini 1 point kill didapatkan oleh teman-teman dari Victim Esport, dan mereka langsung mengambil inisiasi ke arah purple buff milik seorang Speechless. Dijaga begitu baiknya supaya tidak dicuri oleh seorang Cardo, karena Cardo kali ini dia masih memiliki lethal counter, dan itu hati-hati banget. Tapi Cardo udah depan sana, udah ditahan pergerakannya, dan lapu-lapu dari seorang Bravo bisa mendapatkan 1 point kill, dan Cardo nggak baik banget posisinya tadi. Oke, dia memang niat banget untuk dapetin purple buff untuk benar-benar membuat Speechless yang nggak bisa beraksi, tapi dibayar dengan sangat mahal dengan Cardo harus tumbang kali ini, Mirko. Iya, lihat di sana Fails hampir ditumbangkan, tapi Species sekarang maju ke arah Dreams-nya. Masih punya Tempest Blaze-nya, Bravest Fighter juga digunakan, tapi Dreams masih menggunakan flickernya bersama juga dengan Gamora. 2 flicker diambil dari tim Victim Esports, dan kelihatannya kita mungkin ada sedikit technical issue, tapi tidak. Oke, udah balik lagi di sini, di mana again Victim Esports itu yang tadi gue bilang kan, Bigetron Beta harus mainnya disiplin banget. Kalau mereka bikin 1 kesalahan aja, Victim Esports langsung bisa menumbangkannya dan bisa memutarbalikkan situasi. Tapi lihat Bax damage-nya sangat besar, hampir menumbangkan seorang On My Way dengan bisa arrow yang tidak kena. On My Way ini udah sekarat banget, dan lihat damage dari seorang Gamora, Gio. Waduh, popolnya ini dengan build damage udah serem banget di arah mid game. Gue penasaran banget, apalagi dengan Gamora memiliki emblem marksman ya, yang gue pikir dia akan menjadi roamer, ternyata Selena yang akan tetap menjadi roamer. Ini membuat Gamora ketika dia bisa memberikan efek stun ke arah lawan-lawan, ya tentunya memberikan damage yang sangat-sangat besar. So gue masuk menit ke-9 ini gue penasaran banget item apa yang udah dijadikan oleh kedua tim yang nanti mungkin akan dibahas oleh Choji sebentar lagi. Tapi melihat di area depan kali ini teman-teman dari Victim Esport mereka mencoba untuk menzoning di area depan, karena Selena kalau misalnya dia nggak dikasih space dia baru nggak bisa main, karena mid lane harusnya jadi target utama bagi teman-teman Victim. Tapi kita lihat bisa row-nya terkonek pada On My Way, tapi nyantai aja, tank yang kena jadi nggak terlalu bermasalah. Tapi Lordnya kali ini udah mulai diakuisisi oleh teman-teman dari Victim Esport kali ini, dan juga ada Popo Kupa di sana. Berarti fighternya Lordnya dicuri, bahkan Tempest of Blade ke Speechless, tapi dia harus mundur ke belakang. Tapi Popo Kupa harus jadi korban. Tapi Cardo kali ini udah dapat crossbow of tanknya Baymax, 31 hit tambah flicker, itu dia 1 point kill untuk teman-teman Bigetron Beta. Tapi lihat Victim harus kehilangan 2 member, bahkan 3 member mereka. 2
4/3 ini nggak baik banget. Tambah satu lagi Baymax udah nggak punya apa-apa lagi. Coba untuk dikejar dengan Baymax. Max-nya kali ini bersinar terang. Kali ini dia benar-benar one on one situation, adu mekanik dengan sangat bagus dan akhirnya dimenangkan oleh Max, membuat Victim semakin terpuruk di game yang kedua kali ini, Mirko. 3-0-1 buat seorang Max di sini, dimana Speechless coba untuk maju menggunakan Divine Sword-nya, tapi tadi itu Victim Esports ya, mereka itu komposisinya harus main dengan rapi, harus main front to back. Tadi diacak-acak membuat terbeta dan lihat abis aeronya udah digunakan, Dreams langsung menumbangkan setengah HP dari seorang On My Way, dan dari tadi itu Groknya nggak bisa main, tiap kali kena abis aeronya. Walaupun kita bilang ya, enak banget Grok itu kalau misalnya lawan Popol dan juga melawan Selena dengan anti-sisinya, tapi kalau kita lihat sekarang, Popol itu bukan cuma dari stunnya yang bikin serem, tapi damage-nya aja udah sangat-sangat besar. Kita juga tahu Grok itu sebenarnya nggak tanky banget di arah early game-nya ya, dimana early game sampai mid game bisa dibilang dia itu squishy banget malahan. Jadi dengan itu bikin Beta dari tadi bisa mengancam backline ya, karena frontline dari Victim itu belum tanky sama sekali di sini, Gio. Yes. Masuk menit 11, kali ini poin kill 4/7. Nggak terlalu jauh, tapi ini dia dari segi goldnya beda 6.000. Tentu saja teman-teman dari Bigatron Beta udah memiliki item-itemnya. Ini dia, silakan Coji. Iya, sebenarnya kalau dilihat dari item sih ya, dari gameplay kedua belah tim ini benar-benar pasif banget dari awal. Itu karena kenapa? Karena memang dari kedua belah tim ini kejar-kejaran dan juga berlomba-lomba untuk siapa yang paling kaya duluan itu yang menang. Kalau dilihat dari mata Ninja Choji itu kayak gitu, karena tapi kenapa sih Bigatron Beta yang menang? Padahal kan dari tadi memang gak ada yang agresif banget gitu loh ya. Karena 3 kali turtle sudah diambil sama Bigatron Beta yang membuat Bigatron Beta punya modal lebih banyak lagi kepada Victim, yang membuat Victim agak terpress di menit sekarang, apalagi mengingat dari faceless-nya masih belum bisa tersnowball dengan baik, Gio dan juga Mirko. Tuh gila, lihat gak damage dari bola dari seorang Max. Gio, aduh gila, Max-nya itu beneran satu hit aja Speechless half HP udah hilang loh. Jadi ini dimana yang kita bilangnya tuh Bruno dengan snowballing potentialnya bakal serem banget, dan dia pun dikasih double buff. Jadi dengan double buff ini bakal lebih serem lagi, dan di dalam team fight Victim Esports benar-benar harus target seorang Bruno. Kalau mereka nggak dapat Brunonya, bisa dibilang mereka pasti kalah ya di dalam team fightnya, karena kalau mereka beneran main front to back purely, Brunonya bisa langsung nge-melt semua orang dari tim Victim Esports di sini, Gio. Wah, bener banget sih. Emang Bruno dan juga Baymax dari one-one-nya itu yang tadi sudah kita mention juga. Dua hero ini yang akan menjadi striker utama ketika masuk ke late game. Masuk ke menit 12 tentunya mereka udah punya item-item yang udah sangat-sangat mengerikan ya. Apalagi Bruno yang lebih diunggulkan dari segi goldnya. Tadi damage yang udah dibahas sama Mirko juga, Speechless aja kena damage segitu udah mau rusak badannya coy. Tapi sementara itu di area depan sana Cardo mencoba untuk mengganggu lagi Speechless. Sudah ada On My Way kali ini, sudah ada Power Nature dikeluarkan, tapi belum dapat siapa-siapa. Konsilnya udah mulai dimunculkan. Bahkan purple buff ya kali ini dengan lethal counter bisa dicolong begitu saja. Tapi lihat Bruno dan seorang Max ya benar-benar on point. Tapi TP soft leg kali ini coba untuk dapatkan seorang Cardo, tapi tadi kita lihat dari Lunox bisa dapetin double kill. Masih melebih dari teman-teman Victim. Mereka mencoba untuk mendapatkan Simba, tapi crossbow tank yang gak dapat siapa-siapa, tapi malahan Speechless terkena lele dari Dreams dan akhirnya harus hilang juga, terdiam terpaku. 2-2 bagi teman-teman Victim dan juga Bigatron, 2 orang yang tersisa. Akhirnya mereka merasakan balancing dari war barusan, tapi masih saja terjadi peperangan di area depan sana. Inferno dikeluarkan, tapi Bravo masih belum coba mengejar Dreams gak bisa kemana-mana. Kali ini tersisa 2 member, walaupun Max sudah hidup, tapi teman-teman dari Victim Esports punya kesempatan besar untuk mendapatkan Lord, tapi mereka gak mau terlalu gegabah karena dari Speechless-nya masih belum respon lagi, Mirko. Waduh, lihat gak tadi di dalam fightnya Bravo engage sangat bagus, dengan dia juga flicker menggunakan ability 1 mendapatkan stun kepada Max dan juga Gamora, 2 target priority dari tim Victim Esports ya. Jadi wow, Victim Esports tadi bisa memenangkan team fightnya karena mereka itu follow up-nya sangat bagus, dengan Bravo yang sudah mendapatkan stun langsung Fels menggunakan flickernya bersama juga dengan Chaos Assault-nya untuk melakukan damage tambahan, dan langsung Max dan Gamora menghilang di sana. Dimana ini yang mereka harus melakukan, ini yang mereka harus cari di dalam setiap team fight. Kalau Max-nya dibiarin nge-hit,
kayak mau ngehit beberapa kali doang aja udah sakit banget. Lihat di sini, Lordnya bakal menjadi target buat tim Bigetron Beta di mana Bravo harus mendapatkan engage yang sangat bagus lagi ke arah Max ya. Max ya harus mundur di sini di mana dia masih melakukan kitingnya, dan ini yang tadi gue bilang Bigetron Beta bisa mendapatkan keunggulan di mana Baymax menggunakan crossbow tanknya ke arah belakang. Max ya harus mundur, tapi wow masih bisa hidup, dan itu bakal menjadi pertukaran 4-0. Bigetron Beta pun mendapatkan Lordnya, dan cuman Speechless yang hidup di sini sendiri, Gio. Iya, ini gak baik banget war yang dilakukan oleh teman-teman victim. Walaupun dari BMX yang mencoba dapetin Max, tapi nggak bisa semudah itu. Dan Lordnya udah masuk ke area tengah. 5 member dari Bigetron langsung mengharas ke arah Speechless. Dan Speechless harus hilang. Wipe out ditambah dengan base yang diamankan oleh Bigetron Beta. 1-1 dan membawa game kita ke game yang ketiga. What a play dari teman-teman Bigetron Beta. Mereka benar-benar udah owning. Mereka benar-benar mendominasi banget di game kita.